Selamat pagi. Jadi saya luruskan ketua komisi 3. Saya ketua komisi 3 dan saya diminta untuk berdiri di tempat ini pertama memberikan kesan dan pesan. Jadi pertama sekali yang terhormat ketua tim fasilitator dan seluruh adik-adik, ini kita di Papua ya, kita pakai bahasa Papua saya. Adik-adik sekalian yang saya hormati, Ibu Pak Dinas, Ibu Bupati dari perempuan ini luar biasa bisa hadir pada kesempatan ini. Para kepala sekolah dan para guru yang sangat saya hormati, anak-anak didik sekalian yang saya banggakan, pagi ini luar biasa. Yang perlu saya mau sampaikan bahwa kesan dan pesan. Yang pertama saya mau sampaikan kepada semua guru-guru muda bahwa saya Dominikus Lukianan, saya 43 tahun kerja di MAPI, 43 tahun lalu saya mengajar di MAPI. Saya di daerah Bapai, seorang guru sekolah dasar. Dan kesan saya, Bupati ini Pak Rito ini luar biasa, ini orang luar biasa. Dia luar biasa, satu berkat besar bagi dunia pendidikan dan masyarakat di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten MAPI. Jadi untuk fasilitator saya sampaikan bahwa Bupati ini bertarung tahun lalu, orang bilang tahun 2024 adalah tahun politik. Dan beliau bertarung di dua jenjang. Yang pertama bertarung sebagai anggota DPR RI dengan kuota hanya 3 kursi dan beliau lolos. Dan ini meliputi 4 kabupaten. 4 kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan MAPI. Beliau lolos ke Senayan. Tapi karena rasa cintanya kepada masyarakat MAPI, mereka ambil posisi lagi bertarung di kabupaten. Dan menurut saya sebagai seorang politikus ya, ini sebenarnya program yang kurang populer. Menginvestasikan pendidikan, investasi pendidikan bagi seorang kepala daerah yang punya waktu hanya 5 tahun tidak akan kelihatan. Lebih baik saya kerja jalan supaya orang pergi saya. Bupati boleh buat jalan bagus. Tapi Pak Bupati ini ambil risiko dan bertarung. Dan untuk teman-teman guru sekalian, ini berkat yang luar biasa. Kemarin ada Bapak yang demonstrasi sedikit ilmu yang akan diajarkan itu. Saya jadi berpikir satu malam sampai pagi, apakah itu sulap? Tapi mudah-mudahan sebentar dapat jawaban. Itu sulap kan? Hafal-hafal macam begitu. Seandainya anak MAPI nanti macam begini, tete manis. Tahu tete manis? Iya, tete manis ini luar biasa. Besok ini anak MAPI bahaya ini. Jadi anak-anak itu nanti ilmu yang macam begitu, Bapak saja belum tahu. Bapak sudah jadi guru, sudah pensiun, tapi Bapak tidak bisa hafal macam begitu. Menurut saya ini, tadi malam saya pikir-pikir itu kemarin itu sulap kah bukan? Atau nanti besok anak MAPI ini bisa lihat barang langsung dia hafal. Dan ini luar biasa. Ya. Dan bagi para guru, tempat ini dulu hutan itu kesan. Tempat ini hutan kalau saya tugas di Kampung KB yang sekarang jadi distrik Meamur. Tempat yang nama Sumur Aman itu saya Dominikus Lukianan, saya kasih nama itu. Karena waktu itu tempat perkelahian orang bertarung tiap tahun di situ, akhirnya saya kasih damai. Dan di situ sebenarnya orang yang berebut ini antara orang Yakai dengan Uyakar. Lalu saya kasih masuk orang Asmat dari Yuliana. Dan di situ ada sumur dalam, tapi kepala suku di situ tidak bisa bilang dalam, dia bilang aman. Tapi terakhir saya bilang, saya tahu bahwa aman itu yang dia maksud adalah sumur dalam. Itu cuma cerita singkat. Kalau kami jalan kaki dari sini ke Agam itu sekitar 4 sampai 6 jam. Jalan jelek, kalau pikul barang sudah itu. Tahun 1982. Tahun 1993 baru saya pindah dari MAPI kembali ke Kimam, daerah asal saya. Ya, itu Porseni pertama di sini. Dan kami dari Nambai yang menang waktu itu. Kami juara umum. Dan hari ini saya lihat ada gedung-gedung, saya lupa di mana ini dulu. Pernah waktu tahun 93 saya duduk di pelabuhan situ, saya lihat ke rawa. Setelah ke rawa, saya mulai bayangkan nanti 10 tahun lagi KP ini masih ada kota atau memang dia sudah jadi desa. Karena waktu itu orang pendatang tinggal mungkin 2 kios saja yang ada. Semua sudah pindah dari sini. Tapi Tuhan itu maha besar.
Hari ini saya datang tempat yang dulu saya ragukan, ternyata kuasa Tuhan melampaui pikiran manusia. Saya sudah bingung lagi, Aham di mana ini? Jalan ke Mur dari mana? Dulu tidak ada jalan Mur, biasa lewat kali saja. Itu mungkin kesan saya kenapa saya mau sampaikan bahwa hari ini KEPI sudah berubah. Dan dipimpin oleh seorang bupati yang luar biasa, amat sangat luar biasa. Bupati dan wakil bupati. Ini luar biasa. Jadi orang KEPI, orang saudara adik-adik saya, saudara-saudara saya di MAPI luar biasa. Sampai saya macam artinya juga mengiri. Kenapa kemarin bapak-bapak ini terbang dari Jakarta 6 jam sampai di Merauke, masih tambah lagi berapa menit ke sini untuk di sini. Lalu kami Merauke ditinggalkan begitu. Mudah-mudahan, tadi kan saya bilang Pak Bupati nanti tolong rekam ini kasih. Saya mau kasih tunjuk Pak Gubernur supaya kalau bisa jalan semua. Tapi terlambat MAPI nomor 1. Ya. MAPI nomor 1. Guru-guru ini berkat. Dari dulu orang biasa bilang itu guru warga negara Indonesia kelas 2. Saya menjadi guru 30 tahun, sepeda plat merah saya tidak dapat. Tapi setelah saya pindah di politik, baru mulai calon, saya sudah dapat motor. Ya. Itu orang membedakan guru. Jadi orang yang bisa mengangkat harkat dan martabat guru hanya guru sendiri. Kenapa guru sendiri? Guru harus selalu meningkatkan kapasitas diri. Saya mau cerita teman-teman guru. Saya sampai pensiun, saya pensiun dini. Pensiun dini 10 tahun masih jadi guru, saya sudah pensiun. Saya mengajukan permohonan pensiun dengan hanya pendidikan itu SPG. SPG terakhir saya ambil diploma di UT D3. Setelah pensiun baru saya ambil S1. Setelah S1 saya ambil S2. Jadi sekarang jangan main-main, saya juga S2. Iya. Kalau dulu memang orang bilang, guru kampung saja. Iya, tapi kalau ilmu kampung